Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di video ASN Knowledge. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penugasan pegawai negeri sipil. Apakah ini bisa menjadi solusi bagi PNS yang tidak boleh mengajukan pindah selama 10 tahun sejak diangkat dari CPNS? Karena banyaknya pertanyaan ini dari kolom komentar yang mengajukan ya pertanyaan yang rata-rata CPNS baru yang mereka terkena ikatan 10 tahun namun harus mengikuti suami ya di luar instansinya. Nah, apakah boleh menempuh penugasan? Dalam video kali ini juga akan kita diskusikan bagaimana transformasi proses dari mulai pegawai titipan berubah menjadi pegawai dipekerjakan dan yang terbaru sekarang adalah penugasan PNS. Seperti apa asal mulanya, kenapa dulu ada istilah pegawai titipan, kemudian berubah menjadi pegawai dipekerjakan, dan saat ini adalah menjadi penugasan PNS. Ini dilatar belakangi dari beberapa pertanyaan yang masuk, ya, di antaranya saya seorang PNS diangkat tahun 2019, bolehkah mengajukan penugasan di luar instansi, antar provinsi, serta apa yang perlu dipersiapkan? Pertanyaan kedua, saya PNS yang pada saat diangkat CPNS ada ikatan 10 tahun tidak boleh mengajukan mutasi. Bisa tidak minta SK penugasan ke provinsi lain dengan alasan mengikuti suami? Karena mengajukan pindah kan tidak bisa. Pertanyaan ketiganya, selamat malam, saya baru diangkat PNS, mau mengajukan pindah dengan alasan ikut suami. Apakah bisa memakai SK penugasan sesuai dengan Permenpan nomor 62 tahun 2020? Dan jika bisa, bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Nah, dari tiga pertanyaan ini, semuanya mempertanyakan tentang penugasan PNS pada instansi lain ya. Di antaranya bagaimana mekanismenya, boleh atau tidaknya yang terkena ikatan tadi, dan juga bagaimana ketentuannya dalam Permen 62 tahun 2020. Nah, kita bahas dulu sebelum membahas tentang penugasan, kita flashback dulu ke belakang yaitu tentang pegawai titipan. Nah, dulu pegawai titipan ini eh, menjadi solusi ya, menjadi solusi ketika adanya permohonan dari pegawai negeri sipil yang ikut pasangannya baik suami atau istri yang bertugas ke suatu daerah, baik dalam negeri ataupun luar negeri, namun pegawai tersebut tidak mengajukan mutasi atau pindah. Nah, biasanya ini diberikan status pegawai titipan. Ya, biasanya rata-rata yang mengikuti suami sebagai TNI ya atau Polri, yang biasanya TNI ini sering ditempatkan berpindah-pindah tugas. Nah, kemudian pegawai titipan ini biasanya diberikan tenggat waktu per 1 tahun. Ya, jadi nanti dievaluasi, mereka statusnya tetap berada di pegawai asal, kemudian bekerja pada instansi di mana tadi ya yang menjadi tempat suaminya bertugas ya. Kemudian dari sisi penggajian dan sebagainya tetap dari instansi asal. Kemudian melaporkan kinerjanya kepada instansi asal. Nah, akan dievaluasi setiap tahun. Kalau dia misalnya tahun berikutnya akan memperpanjang, itu bisa dilakukan pengajuan perpanjangan. Alur pengajuan usul pegawai titipan ini tidak jauh berbeda dengan proses pengajuan usul mutasi atau pindah ke dalam suatu daerah yang melewati mekanisme dan tahapan-tahapan tertentu. Jadi ada prosesnya komunikasi dari kepegawaian instansi asal dengan kepegawaian di instansi penerima pegawai titipan. Nanti ada mekanisme, ada proses yang tadi hampir mirip dengan proses mutasi. Nah, meski tidak sesuai dengan aturan kepegawaian, jadi sebetulnya pegawai titipan ini kalau kita cari di aturan kepegawaian itu tidak secara eksplisit dari pemerintah pusat itu menjelaskan, membuat ketentuan tentang mekanisme pegawai titipan ini. Namun, apabila kita berselancar menggunakan jejaring pintar Google ya dengan kata kunci Perwako Pegawai Titipan atau Peraturan Wali Kota tentang Pegawai Titipan, maka akan kita temukan banyak peraturan dari instansi pemerintah, baik kabupaten ataupun kota, yang membuat petunjuk teknis dalam bentuk peraturan wali kota dan peraturan bupati tentang pegawai titipan ini. Ya, jadi karena memang ya banyak sekali atau ada beberapa pegawai yang mengajukan.
ya di kabupaten kota mungkin yang mengajukan untuk eh, status pegawai titipan karena alasan ikut suami bertugas. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi pegawai titipan. Selanjutnya, pegawai titipan ini diubah menjadi pegawai dipekerjakan. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dan gaji dibebankan pada instansi induk. Atas dasar peraturan ini, istilah tentang pegawai titipan diubah menjadi pegawai dipekerjakan atau DPK. Ya, jadi sejak 2009 ditetapkanlah istilah ya, diubah dari tadinya kita mengenal pegawai titipan diubah menjadi pegawai dipekerjakan. Di mana di sini dijelaskan secara definisi bahwa pegawai yang dipekerjakan itu adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya, namun secara penggajian tetap dibebankan pada instansi induk atau dikenal dengan istilah pegawai DPK gitu ya. Nah, pegawai dipekerjakan diubah menjadi penugasan PNS. Ya, bertransformasi lagi. Tadi ada pegawai titipan, berubah menjadi pegawai DPK, berubah lagi menjadi pegawai atau penugasan PNS. Contoh pegawai DPK ini misalnya seorang guru yang diangkat di lingkup Kementerian Agama atau Kemendak, ya, atau guru agama yang diangkat di lingkup Kementerian Agama. Namun yang bersangkutan diberi penugasan sebagai guru di sekolah dasar misalnya yang di bawah Pemda. Nah, maka pegawai tersebut dikategorikan sebagai pegawai DPK ya, di mana instansi induknya adalah Kemenag, namun yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar di pemerintah daerah atau di sekolah yang berada di lingkup pemerintah daerah. Nah, kembali lagi ke sini bahwa selanjutnya pegawai dipekerjakan atau pegawai DPK tadi diubah statusnya menjadi penugasan PNS. Ya, diubah namanya menjadi penugasan PNS. Ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Istilah pegawai dipekerjakan atau pegawai DPK diubah menjadi penugasan PNS. Nah, ini yang kita akan bahas pada video kali ini. Jadi penugasan PNS itu adalah pengganti istilah dari tadi pegawai DPK. Nah, selanjutnya pemerintah memperbaharui peraturan tentang penugasan PNS dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu Permen terbaru Nomor 62 Tahun 2020 tentang penugasan PNS. Seperti apa mekanismenya, syarat dan ketentuannya, nanti kita akan coba lihat secara bersama-sama. Yang pertama definisinya dulu, bahwa penugasan ini adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada rentang waktu ya, ada penugasan ini bisa dilakukan pada instansi pemerintah atau yang di luar instansi pemerintah. Kemudian tugas jabatan didefinisikan adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang pelaksanaan tugasnya masih berhubungan dengan jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Jadi kalau penugasan ini pada lingkup instansi pemerintah, biasanya penugasan itu berhubungan dengan jabatan awal ya, pada instansi induk. Ataupun kalau penugasannya ini di luar instansi pemerintah, maka penugasan ini mewakili kepentingan pemerintah. Nah, PNS diberikan penugasan ini atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya. Jadi ada dua kemungkinan seorang PNS bisa diberikan penugasan apabila memang ada permintaan dari instansi yang membutuhkan. Jadi misalnya dia seorang ahli pakar ya yang memang diperlukan oleh instansi tersebut, maka instansi itu minta pada pemerintah. Kemudian
Bisa juga penugasan itu justru dari instansi induknya memberikan penugasan, dia tempatkan di mana. Nah, penugasan ini ditetapkan dengan surat keputusan instansi induk dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian dari instansi induk. Ya, jadi yang membuat surat keputusan adalah pejabat pembina kepegawaian instansi induk di mana PNS tersebut bertugas. Asalnya bertugas, ya. Kriteria penugasan, PNS diberikan penugasan harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki. Di antaranya, memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Jadi, kualifikasi dan kompetensinya dipersyaratkan dan mungkin ini adalah sifatnya unik ya. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau penilaian SKP kinerjanya cukup, maka dia tidak masuk kategori untuk penugasan. Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting ini adalah dibutuhkan oleh organisasi. Tentang mekanisme penugasan PNS, sebagaimana dijelaskan pasal 8 Permen Pan RB nomor 62 tahun 2020, bahwa PNS diberikan penugasan atas dasar, seperti tadi dijelaskan, permintaan instansi yang membutuhkan dan penugasan dari instansi induknya. Jadi kalau melihat ketentuan di pasal 8 ini, penugasan itu betul-betul memang atas permintaan dari instansi yang membutuhkan atau dari instansi induk ya. Kalau melihat ketentuan ini berarti bukan dari permintaan pribadi. Kemudian penugasan PNS pada instansi pemerintah dilaksanakan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal PNS yang melaksanakan penugasan tidak memenuhi target kinerja paling singkat 1 tahun, PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang melakukan penugasan diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Dan PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat kembali ke dalam jabatan semula, di mana tadi dia berhentikan pada instansi induknya, tentu dengan memperhatikan ketersediaan lowongan jabatan. Nah, pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus pada instansi pemerintah kepada Menpan RB dan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut. Jadi sebelum PPK menetapkan SK penugasan, pejabat pembina kepegawaian ya atau pimpinan instansi induk ini mengajukan dulu surat pemberitahuan penugasan kepada Menpan RB. Nah, dalam surat tersebut disampaikan dokumen pendukung diantaranya uraian urgensi penugasan meliputi kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi, kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, kemudian penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada instansi pemerintah, optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, dan urgensi terhadap penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus. Dokumen lainnya adalah surat permintaan instansi pemerintah. Jadi tadi penugasan itu atas dasar permintaan dari instansi atau penugasan dari instansi induk. Serta yang kedua adalah surat persetujuan instansi induk. Ya, jadi eh, instansi induk menerbitkan persetujuan dan instansi yang dituju itu mengajukan surat permintaan. Nah, mekanisme penugasannya ini setelah tadi pengajuan ke mekanisme selanjutnya, yaitu setelah mengajukan ke Menpan, apabila permohonan tersebut disetujui oleh Menpan, Menpan RB akan menetapkan rekomendasi atas pemberitahuan penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus pada instansi pemerintah. Kemudian penetapan rekomendasi berdasarkan penetapan rekomendasi Menpan RB tersebut digunakan sebagai salah satu dasar penetapan surat keputusan penugasan yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induk. Nah, dengan dasar inilah maka PNS bisa melaksanakan penugasan pada instansi lain, ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan tentang penugasan PNS secara teknis. Bagaimana tata cara mekanisme penugasan diatur dalam Peraturan Kepala BKN. Kita akan bahas pada video selanjutnya tentang tata cara penugasan. Proses mekanisme usulan yang dilakukan penugasan ini kepada Menpan disampaikan melalui email, ya. Jadi tidak harus datang langsung ke
Menpan dan yang mengusulkan, bukan PNS yang bersangkutan, akan tetapi usulan itu difasilitasi oleh kepegawaian. Kemudian kalau ada yang perlu dikomunikasikan terkait penugasan, bisa konsultasi secara daring ya ke Menpan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.